saat ini berkata-kata dan bersabda, dan berikanlah hikmat, marifat dan berkat sorgawi kepada kami, sehingga sabdamu itu boleh ditanamkan dan berbuah dalam kehidupan kami, karena rohmu itu sendiri yang akan mengerjakannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara yang di rumah maupun tempat ini. Kami percaya kita bersama-sama saat ini akan mendengarkan sabda Tuhan. Saya ingin mengajak jemaat di rumah membuka Alkitabnya, ingin membaca dari kitab Mazmur. Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat 10 saja. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 10. Kita akan membacanya dan saya akan baca secara keseluruhan. Jemaat juga di rumah bisa membaca bersama keluarganya, masing-masing secara saut bersautan. Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 10. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari segala kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersihkanlah dalam penghukumanmu itu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya kau berkenan atas kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Dan sambut firman Tuhan, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini bukan hanya kita, tapi hampir seluruh dunia. Dan kita betul-betul kehidupan dibuatnya menjadi lumpuh. Pandemi virus corona ini memang menakutkan. Tidak bisa dipungkiri sebagai satu fakta, merusak seluruh tataan kehidupan manusia. Tapi terlebih dari itu, saya tidak akan mempersoalkan virus ini hukuman Tuhan, kutukan Tuhan dari Tuhan, karena saya selalu beranggap Tuhanku baik. Tapi segala kejahatan dan kerusakan di tengah dunia ini dari awal itu karena dosa. Sekali lagi dosa yang merusak kehidupan dunia, kehidupan manusia. Karena itu ada saat ini kita berdiam diri di rumah masing-masing dengan segala macam istilahnya terserah. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita lebih banyak waktu untuk merenungkan diri kita, keluarga kita, kehidupan kita. Mungkin bisa mengevaluasi kehidupan kita masing-masing. Dari sisi itulah saya ingin berbicara. Saat ini waktunya, sekali lagi saat ini waktunya. Kita bertobat. Bertobat. Bagaimanapun juga, pintu sorga itu hanya satu namanya, pertobatan.
Jadi saya ingin membahas Mazmur ini, yaitu sebuah pengakuan dosa. Dan Mazmur 51 ini termasuk Mazmur yang dikategorikan sebagai pengakuan dosa. Ada beberapa Mazmur selain itu, Mazmur 6, Mazmur 102, 130, 140. Tapi intinya ada pada Mazmur 51. Kalau saya melihat di sini ungkapan-ungkapan hati dari Daud yang terurai dalam lirik-lirik Mazmur ini merupakan ungkapan hati Daud 3 poin. Satu disebut penyesalan. Memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Kalau penyesalan datang di awal, itu tidak akan terjadi apa-apa. Penyesalan. Dan manusia memiliki penyesalan ini. Dan penyesalan, sekali lagi. Yang kedua adalah doa pengakuan dosa. Ucapan pernyataan pengakuan dosa. Penyesalan harus disertai dengan pengakuan dosa. Dan yang ketiga kalau saya lihat, komitmen untuk hidup lebih baru, lebih baik. Itu yang dimaksudkan oleh Mazmur di sini yang menarik saya. Dari sejak semula umat Kristen percaya, yaitu dengan pengakuan dosa. Karena itu pengakuan dosa itu termasuk dalam liturgi orang Kristen. Terambil dari liturgi orang Yahudi yang ditentukan oleh bapak-bapak gereja. Gereja-gereja Katolik memasukkan bagian daripada pengakuan dosa adalah sakramen. Sakramen yang dipimpin oleh pastor atau romo, ya, yang diberi hak untuk itu, untuk menuntun umat. Dalam gereja-gereja Protestan, dalam setiap liturginya selalu ada doa pengakuan dosa. Ini semua berasal dari sini. Dan kemungkinan gereja-gereja yang sekarang ini kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa. Mungkin dalam pujian, dalam doa secara pribadi. Tapi intinya pengakuan dosa merupakan sebuah liturgi, sakramen yang kudus. Dan inilah yang terpenting. Kenapa demikian? Dasar pengajaran daripada Daud sendiri. Kenapa perlunya pengakuan dosa ini? Dikatakan oleh Daud dengan tegas sekali, yaitu di dalam Mazmur 143 ayat 2. Coba kita lihat. Mazmur 143 ayat yang kedua. Kita ingin baca, jemaat di rumah boleh membaca dan membukanya. Mazmur 143 ayat yang kedua. Dikatakan di situ jelas sekali dasar pengajarannya bahwa Daud mengakui, jangan berperkara dengan hambamu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Itu dasar utama, dasar pengajarannya. Tidak ada yang benar. Semua berada di ambang maut. Semua berada di tengah batas abu-abu. Tetapi Daud memiliki dasar pengajaran. Berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Yang menuntun anak-anak Tuhan yang berada di dalam Tuhan. Jalan Tuhan. Itulah yang dimaksudkan. Ditulis oleh Daud dalam Mazmur 103. Ayat 10 sampai 14. Kita lihat bersama. Ini dasarnya mengapa perlu di situ. Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 14. Ya.
Jemaat juga bisa membuka di rumah Mazmur 103 ayat 10 sampai 14. Ya, dikatakan di situ, ya, tidak dilakukannya, ya, dikatakan di situ Mazmur 103 ya, ya, kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Itu karakter Tuhan. Lanjut ayat yang ke-11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dia tidak menghukum. Tuhan kita bukan Tuhan monster yang harus menghukum, mengutuk, menyiksa. Tidak. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang melepaskan, Tuhan yang mengasihi. Oleh sebab itu saya sangat-sangat tidak sependapat adanya ini hukuman, kutukan Tuhan. Tuhan tahu manusia itu siapa, ciptaannya. Coba tetap tayangkan. Tapi karena berdasarkan kasih setianya, setinggi langit di atas bumi, bagaimana batasnya? Demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, yang bertobat, yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya. Sebetulnya sifat dasar manusia ketika jatuh dalam dosa adalah takut. Dan Adam, kenapa engkau sembunyi? Karena aku takut. Dari sejak itu manusia punya perasaan takut. Dan takut itu selalu membayang-bayangi manusia. Takut nyebrang, takut ditabrak, takut ini, semua takut. Bagaimana kita mengatasi takut? Kecuali mengalihkan rasa takut itu kepada Tuhan. Maka rasa takut yang lain lenyap. Takut dengan Tuhan. Dan percaya kasih setia Tuhan itu besar. Lanjutkan ayat yang ke-12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Itu janjinya. Lanjut ayat 13. Ya, dikatakan, kita lihat bersama-sama. Ya, di situ dengan jelas sekali. Ya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dia pengasih, Dia penyayang. Dia baik, sangat baik, teramat baik. Itu Dia Bapa. Jadi ini harus dicamkan oleh kita. Ini dasar pengajarannya. Jadi tidak ada lain untuk menerima semua karya dan janji Tuhan, kasih Tuhan adalah bertobat. Bertobat. Ini waktunya. Ini kebangunan rohani yang besar. Dari seluruh setiap rumah tangga, tidak perlu kumpul di lapangan, tapi masing-masing di rumah. Ini kebangkitan rohani setelah ini. Kalau semua umat Tuhan mengadakan pertobatan besar-besaran, saya percaya dahsyat dunia di kemudian hari. Lanjutkan ayat yang ke-14. Ya, sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita adalah debu. Ini tidak mungkin. Dia sudah tahu kita itu nilainya apa. Dihembus oleh Dia debu, lenyap. Tapi nanti kemudian Dia berharga. Dia berharga. Kita menjadi berharga. Kenapa kita berharga? Pertobatan, penyesalan, pengakuan dosa, dan komitmen untuk hidup lebih baru. Untuk itulah lebih ditegaskan lagi, Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk menjadi jaminan, garansi
kasih setia Tuhan yang diuraikan tadi, yang dirindukan oleh pemazmur. Bentar lagi, seminggu lagi kita melihat peristiwa-peristiwa itu, peristiwa yang paling penting dalam kehidupan kekristenan. Jumat Agung dan Paskah. Sekali lagi, itu saja. Itu sebabnya ketika Yesus datang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lewat dia. Oleh karena Yesuslah kita dibenarkan oleh tubuh dan darahnya. Menjadi satu garansi jaminan yang ada dalam sakramen kita. Itu perjamuan kudus. Kita diingatkan kembali. Kita dilayakkan menjadi anak-anaknya karena kita percaya. Coba kita lihat dulu Roma pasal 4 ayat 25. Roma pasal 4 ayat 25. Jemaat juga membaca di rumah. Kita lihat ini dulu. Ini dasar-dasarnya dulu. Dasar pengajarannya dulu. Sehingga masuk bahwa pengakuan dosa begitu penting dalam kehidupan, dalam liturgi orang percaya. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dia mati buat pelanggaran kita, dia bangkit buat kita dibenarkan. Dijamin. Itu kebangkitannya, Jumat Agung dan Paskah. Letaknya, Anda harus mengimani kalau kita percaya kepada Yesus, ya jaminan kita. Inilah kesempatan kita merenungkannya. Selama ini mungkin hidup kita terlalu nyaman. Sekarang diancam oleh kematian dan maut. Mau tidak mau manusia takut. Tapi kalau takutnya berbalik kepada Tuhan, menjadi hidup yang sejahtera. Dari sini letaknya. Untuk itu kita harus sungguh-sungguh melihat. Kalau kita terima perjamuan ini, jaminan yang luar biasa. Maka kita hidup diampuni. Kita diberi kesempatan berdoa, jemaat berdoa di rumah lebih lama waktunya, lebih panjang. Karena harus dibarengi dengan rasa kegentaran dan kengerian akan maut. Karena hidup kita menjadi terbatas dan tidak bebas. Saya kadang-kadang berpikir apa bedanya dengan tahanan rumah. Jadi inilah. Tapi kalau kita percaya di dalam Kristus, jika kita dipanggil oleh Dia, percayalah kita diselamatkan. Karena tidak ada lagi dosa di dalam Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 5. Ini baru membuka saja saya. Kita akan lihat di sini. Dasar-dasar nantinya. Karena itulah di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang kelima, jemaat bisa lihat itu 1 Yohanes 3 ayat 5. Bahwa kamu tahu, sekali lagi kamu harus tahu, mesti tahu bahwa Ia, Yesus, telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa. Lanjut jaminannya, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itulah kita mohon pengampunan dari Tuhan. Permohonan pengampunan didasari atas penyesalan dan pengakuan akan karya kasih setianya dalam Yesus, dan untuk memulai komitmen hidup baru. Karena itu ayat yang ketiga bagus sekali dinyatakan di sini. Luar biasa. Kasihanilah aku ya Tuhan,
menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Ada dua kata di sini, kasihanilah aku dan hapuskanlah. Kasihani dan hapuskan. Haneni mehe. Haneni untuk menunjukkan di sini bahwa dia menunjukkan sungguh-sungguh permintaan yang sangat mendesak dari Daud. Dia sadar betul dia tidak berdaya terhadap dosa. Dia telah kehilangan kebebasan dan sukacita, dan hidupnya senantiasa dibayang-bayangi oleh dosa. Hanya satu pernyataannya, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihan. Haneni, haneni. Menurut kasih setiamu, haneni Elohim, kehasdecha. Menurut kasih setiamu. Mazmur tahu, dia tidak bisa andalkan perbuatan baiknya. Dan perbuatan baik tidak ada nilainya. Karena itu identitas inheren dalam diri manusia. Satu-satu dia hanya mengandalkan kasih setia Tuhan. Hanya kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya kasih setia Tuhan yang mengampuni kita. Hanya kasih setia Tuhan yang memulihkan kehidupan kita. Dari situ Daud tulis itu dalam Mazmur 86 ayat yang kelima. Mazmur 86 ayat yang kelima. Kita lihat, dia tulis semuanya. Kalau saudara baca Mazmur, rentetannya, kelengkapannya luar biasa. Sebab Engkau ya Tuhan baik. Sebab Engkau Tuhan baik dan apa? Suka mengampuni. Dan berlimpah kasih setiamu kepada semua orang yang berseru kepada. Ini janji. Ini kabar sukacita. Ini baik dari Tuhan. Dia suka mengampuni. Karena itu dia suruh kita juga untuk saling mengampuni. Karena itu karakternya dia. Dan kita pun datang mohon karena kasih setianya dan suka pengampunannya itu. Haneni Elohim kehasdecha, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kerof rahamika mehe, hapuskanlah. Pesai, pesai, pesai. Hapuskanlah. Diterjemahkan dari kata mehe. Hapuskanlah. Juga mengandung arti mehe itu, bersihkanlah aku. Sucikanlah aku. Daud sadar betul. Kalau tidak dibersihkan oleh Tuhan, tidak ada yang sanggup. Karena itu menurut rahmat-Nya, belas kasihan-Nya, anugerah-Nya yang diungkapkan di situ, yang dinyatakan selalu berlipat kali ganda. Bersihkanlah aku seluruhnya, ayat yang keempat. Bersihkanlah aku seluruhnya. Hirefa kabeseni meauni. Saya senang sekali, kita bahas dulu ini kata kabeseni. Kabeseni. Dosa itu seperti kotoran yang melekat pada badan kita. Sehingga kata bersihkanlah kabeseni secara harfiah artinya injak-injaklah. Kenapa kata injak? Itulah cara orang lama membersihkan pakaian jubah yang terlalu kotor. Jadi dipukul dan diinjak. Injak. Lagi kecil saya tahu itu. Orang tua
rumah saya seringkali spray itu dikelantang, dijemur, dan dipukul-pukul, dipanting-panting, diinjak-injak. Supaya bersih. Jadi lewat satu penderitaan, lewat satu kesengsaraan, kalau kita ingin dibersihkan, kita harus ngalamin proses itu. Tapi berkat kasih setianya, dia tanggung semua. Siapa namanya? Yesus. Luar biasa, beri kemuliaan. Itulah yang dimaksudkannya. Dan itu ada contoh-contohnya dalam 2 Raja-Raja pasal 21, Amsal 30, 23, Yesaya 25 ayat 8, tentang cara membersihkan itu. Dia harus mengalami siksaan, dia harus mengalami kesengsaraan supaya bersih. Lebih sadis dari mesin cuci itu, tapi jauh lebih bersih. Betul-betul pakaian zaman dulu itu putih cemerlang, tidak ada pemutih. Ayat yang keempat, tahirkanlah aku dari dosaku, tahirkanlah. Ume hatati taharni. Tahirkanlah dari kata taharni. Secara harfiah, buatlah aku menjadi bercahaya dan murni. Bercahaya, murni kembali. Dalam makna spiritual, kata taharni lebih sering diartikan bebaskanlah aku dari dosa atau lepaskanlah aku dari dosa. Supaya Tuhan tidak mengingat lagi dosaku sehingga menjadi alasan untuk menghukum aku. Tapi mengingat penebusan yang sudah dilakukan oleh Kristus sebagai karya dan rencana Bapa yang ditanggung oleh Kristus. Sejenak kita lihat Yesaya 36 ayat 25. Yesaya 36 ayat 25. Itu melihat taharni ini tadi. Yesaya 36 ayat 25. Ya, coba jemaat di rumah juga buka. Ya, kita baca Yesaya 36 ayat 25 ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, air yang murni, mayim tadi ya, dan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berharamu. Aku akan mentahirkan kamu. Itu janjinya. Pribadi sang pentahir yang memberikan dirinya untuk kita tahir. Kristus namanya. Dan kita menjadi jaminan yang tegas. Di sini letaknya. Makanya ayat 5 dan 6. Satu penyesalan, pengakuan dosa, janji komitmen. Ada pada ayat 5 sampai ayat 8. Kalau kita baca, itulah pengakuannya. Rinci. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, memiliki kesadaran. Manusia itu bebal. Ya, kalau tidak diancam hidupnya, dia tidak sadar-sadar. Tegar tekuknya, keras kepalanya, kokoh. Kalau ini peringatan dari Tuhan, saya senang dipakai oleh Tuhan sebagai peringatan. Saya percaya. Tapi kalau ini hukuman dan kutukan Tuhan, tidak. Tuhanku tidak berseperti itu. Jadi peringatan, jadi alat Tuhan. Nih, kamu terancam hidupmu. Sadarkah engkau hanya aku tempat pelarianmu, tempat perlindunganmu. Hanya aku yang bisa diandalkan. Disitulah dia
sadar. Senantiasa dia bergumul dengan dosanya. Karena itu Daud tidak melihat siapa-siapa, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dia sadar betul manusia tidak bisa dibebaskan dari dosa, ayat 7. Karena dosa itu dari sejak awal sudah merusak kehidupan manusia. Bahkan Daud katakan, dalam kesalahan aku sudah diperanakkan, dalam dosa aku sudah dikandung ibuku. Bukan hanya pengajaran Paulus, ini Daud. Dari situ letaknya. Sehingga ya dia tahu ada sebuah kesadaran yang Tuhan bangun dalam dirinya. Ayat yang ke-8. Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam, dengan lembut, engkau memberitahukan hikmat kepadaku, supaya aku mencari jalan yang tepat, yaitu pertobatan. Jadi kalau ditanya apa? Bertobat, 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 bertobat. Hanya satu kata itu. Mau diucapkan 1000 kali, hanya satu kata itu. Disinilah letaknya. Sehingga kita diberi waktu dengan suasana yang mencengkam. Kalau tidak dengan suasana seperti ini, manusia itu batinnya tidak sadar. Ya. Manusia mencari ketegangan dengan naik jet coaster, dengan olahraga-olahraga yang luar biasa seperti itu, mencari ketegangan yang lebih tegang sekarang ini. Dan itulah yang membuat manusia menjadi tahir, bersih. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Sebuah keyakinan yang diungkapkan oleh Daud. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop, ezop. THT-N-I-W Ezop. Ezat atau hisop adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah sana, Israel, Palestina. Tingginya hampir sampai 50 dan 80 cm. Dan ini selalu dipakai alat. Ketika orang Israel menandai rumahnya dengan darah. Saya masih ingat dari kecil, dulu tidak ada namanya kuas. Tapi alang-alang. Ya, dikeringkan akar alang-alang itu dipotong, lalu dibuat ngecat rumah. Dan cukup kuat. Dikatakan. Jadi di situ letaknya. Hisop itu digunakan untuk ritual pentahiran. Ini hisop. Jadi itu dulu alat hisop. Makanya kita dihisapkan dalam Kristus. Orang yang sakit lepra ditahirkan oleh hisop. Orang yang menyentuh mayat ditahirkan oleh hisop. Pada zaman Yesus, puncaknya ketika Yesus dicucukkan anggur asam ke dalam hisop. Hisop itu sudah diambil alih oleh pribadi Yesus. Jadi ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, kita sudah sebuah keyakinan yang diungkapkan oleh Daud. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop, ezop. THT-N-I-W ezop. Ezat atau hisop adalah tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di daerah sana. Israel, Palestina. Tingginya hampir sampai 50 dan 80 cm.
Dan ini selalu dipakai alat. Dipakai alat. Ketika orang Israel menandai rumahnya dengan darah. Saya masih ingat dari kecil, dulu tidak ada namanya kuas. Tapi alang-alang. Ya, dikeringkan, akar alang-alang itu dipotong, lalu dibuat ngecat rumah. Dan cukup kuat. Cukup kuat. Dikatakan. Jadi di situ letaknya. Hisop itu digunakan untuk ritual pentahiran. Ini hisop. Jadi itu dulu alat hisop. Makanya kita dihisapkan dalam Kristus. Orang yang sakit lepra ditahirkan oleh hisop. Orang yang menyentuh mayat ditahirkan oleh hisop. Pada zaman Yesus, puncaknya ketika Yesus dicucukkan asam anggur asam ke dalam hisop. Hisop itu sudah diambil alih oleh pribadi Yesus. Jadi ketika kita makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, kita sudah menerima hisop esop itu. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi bersih. Maka dia percaya, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Behabeseni umesha hal asehalak albin. Keyakinan bersih kembali secara utuh. Untuk tidak melanjutkan lagi dosa hidup dalam diri kita. Perbuatan dosa merupakan hidup baru. Saya coba kita baca Ratapan 4 ayat 7. Ratapan 4 ayat yang ke-7. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju, lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Inilah ciptaan baru. Kalau kita sadar kita sebersih itu, semulia itu, seagung itu, sekemilau itu, maka kita pasti akan menjaganya. Tapi karena kita tidak yakin sebersih itu, masih ada kotor-kotor, jadi tidak apa-apalah, sudah mandi kepalang, sudah basah kepala sudah kepalang basah, ya mandi sekalian, kira-kira begitu, saudara. Jadi sesungguhnya perhatikan di sini, ya, keyakinan bersih utuh kembali seperti Ratapan 47 tadi. Coba kita ulang, coba kita imani. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju. Kenapa perlu disadarkan di Indonesia? Pemimpinnya lebih kotor dari selokan, lebih putih daripada susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan. Wah, tubuh yang memiliki kulit yang baru seperti bayi. Seperti batu nilam rupa mereka, berkemilau seperti tadi saya katakan. Akhirnya hidup dengan hidup baru, komitmen hidup baru, menyadari itu. Ayat yang ke-10 berkata, biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Yeskel 37 telah menggambarkan itu. Tulang-tulang yang kering bertemu satu dengan yang lain. Aku mendengar kegirangan dan sukacita. Tasmi eni sasun wesimcha. Pemulihan karena pengakuan dosa. Pengampunan berpadu dengan pemulihan karena pengakuan dosa. Oh, sekali lagi luar biasa. Kalau kita ingin dipulihkan,
dan memberikan pengakuan dan pengampunan Tuhan berpadu di situ, kita dipulihkan. Seperti tulang yang remuk dapat dipulihkan kembali. Saya percaya kalau tulang sudah remuk, mustahil dibutuhkan kembali. Tapi mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya yang datang kepada kita itu selalu disertai dengan nama, bagi dia tidak ada yang, itu di situ letaknya. Bagi dia tidak ada yang mustahil, itu tentang penebusan, pengampunan, kita dipulihkan kembali diri kita, itu yang penting. Kita selama ini terlalu rendah menilai tiada yang mustahil bagi Tuhan hanya karena hal-hal materi. Mukjizat yang terbesar adalah penebusan terhadap manusia, pembebasan terhadap manusia. Dari situ kita mengimaninya. Mari kita berdoa. Kita masuk dulu dengan pujian, kita akan masuk dalam perjamuan. Jemaat yang ada di rumah, persiapkanlah dirimu. Ya. Ambil anggur yang sudah disiapkan, atau roti yang sudah disiapkan. Kalau tidak ada anggur, air putih pun, saudara boleh siapkan itu semua. Sambil menyiapkan itu, kita akan memuji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian, unaikan sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Kau layakkan nur berhampiri, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, unaikan sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan yang mulia. Oleh darah anak domba, Kau telah hapus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Jemaat yang ada di rumah, silakan. Kasih-Mu